Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu, dosen dan guru penguji, perkenalkan nama saya Firman Resmana SPD. Saya merupakan guru sejarah di SMA Negeri 1 Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023 dengan nomor peserta 201800127 438 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai pemenuhan uji kinerja. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 11 dengan materi dampak pendudukan Jepang di Indonesia dengan menggunakan model Project Based Learning. Berikut ini praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdiri. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Bertemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran sejarah. Sebelumnya sudah berdoa belum? Belum. Silakan berdoa terlebih dahulu. Retno dipimpin. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Berdoa mulai. Ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala. Amin. Seperti kata Retno, sebelum belajar kita terlebih dahulu berdoa. Mudah-mudahan dalam proses pembelajaran kita dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Kita bisa menarik ilmu pengetahuan dari proses apa yang kita laksanakan hari ini. Sebelumnya Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Aas Rolani, Hadir. Afkar Mirzapari, Anissa Kartikasari. Sakit. Sakit apa? Panas. Panas. Dita Rahmawati, Hadir. Anissa Sapitri, Hadir. Filwa Afiani Group. Mana Filwa? Wila Martiani Maulidina. Sakit. Lumayan ya kelas ini banyak yang sakit. Mungkin karena Kemarin senang Pak. kemarin aktivitas senang ya. Iya, praktek. Mudah-mudahan yang sakit diberikan cepat kesembuhan ya. Dan kita yang sehat semoga seterusnya diberikan kesehatan. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada proses pembelajaran, mohon perhatikan dulu kanan kiri kalian. Barangkali ada sampah, lihat di bawahnya. Kalau ada sampah mohon diambil, kemudian dibuang terlebih dahulu. Kemudian ya, aktivitas kalian, pakaian kalian dirapikan terlebih dahulu. Silakan alat tulis kalian diambil, dipersiapkan. Kita lanjutkan materi kita berkaitan dengan dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Tapi sebelumnya, mohon perhatikan di sini. Di dalam proses pembelajaran kita, ada beberapa hal yang harus Bapak perhatikan dalam aktivitas pembelajaran kalian terkait dengan penguatan profil pelajar
dalam penguatan profil pelajar Pancasila dalam pertemuan kali ini ada 4 dimensi. Yang pertama adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua berkaitan dengan dimensi kritis, ketiga dimensi kreatif, dan keempat dimensi gotong royong. Baik, coba Bapak mau tanya, apa saja strategi Jepang dalam menarik simpati rakyat Indonesia? Ada yang masih mengingat pembelajaran sebelumnya? Satunya, Jepang membantu membebaskan tokoh yang ditahan oleh Belanda. Ya, seperti Soekarno, Hatta yang sedang ditahan oleh Belanda itu dibebaskan oleh Jepang. Ada lagi? Ini kajian kelompok 5. Kajian kelompok 5. Ya, baik. Izin untuk menjawab, Baik. beberapa strategi yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia dan Nusantara saat itu, salah satunya adalah dengan memberikan izin-izin seperti mengibarkan bendera merah putih yang sama dengan bendera, maksudnya untuk dikibarkan sama seperti bendera Jepang yang dikibarkan, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, membentuk militer rakyat Nusantara saat itu. Ya, betul. Tepuk tangan bagi. Tadi betul kata siapa tadi? Dita ada tahanan-tahanan tokoh-tokoh politik yang ditahan oleh Belanda dibebaskan oleh Jepang seperti Soekarno dan Hatta. Betul juga apa yang diutarakan Dwi. Itulah strategi Jepang dalam rangka menarik simpati rakyat Indonesia agar apa? Tujuannya agar rakyat Indonesia mau membantu Jepang menghadapi sebut. Baik, mohon perhatikan di sini. Ada beberapa motivasi dalam proses pembelajaran kita kali ini. Terus dibacakan yang keras dulu. Motivasi. Sebagai pelajar, dalam mengisi kemerdekaan ini, kita harus memiliki komitmen untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga kelak kita menjadi pribadi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Nah, dalam proses pembelajaran ini kita akan meneliti tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia, akan mengetahui bagaimana kondisi rakyat Indonesia ketika Jepang berada di sini. Dan ketika kita Indonesia meraih kemerdekaan itu tidak mudah. Maka dari itu kalian sebagai generasi penerus dalam mengisi kemerdekaan yang diperjuangkan leluhur kita harus menjalankannya sebaik-baiknya. Karena kalian adalah seorang pelajar, maka tugas utamanya adalah belajar. Belajarlah sebaik-baiknya sehingga kelak nanti di kemudian hari kalian dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Khususnya agar negara kita mampu mempertahankan kemerdekaan. Jangan sampai menjadi negara yang terjajah kembali. Karena kebodohan sumber daya alam, karena kebodohan sumber daya manusianya. Karena pelajar-pelajarnya tidak serius dalam belajar, gitu ya. Maka dari itu Bapak menginginkan dari kalian ikuti proses pembelajaran sebaik-baiknya. Bisa dipahami ya? Mohon dicatat dulu. Ini adalah tujuan pembelajaran dalam pertemuan kita kali ini. Terkait dengan menganalisis dampak pendudukan Jepang di Indonesia di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan militer. Baik, Bapak ingin jelaskan terlebih dahulu mengenai gambaran umum proses pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, kegiatan kita hari ini akan dilaksanakan dengan model Project Based Learning atau PJBL. Jadi nanti kalian harus membuat sebuah produk. Ini di sini sudah Bapak jelaskan. Membuat produk bentuknya adalah bentuk infografis. Tapi untuk menghemat, kalian buatkan dalam bentuk digital. Kalian bisa memanfaatkan aplikasi Canva di handphone kalian. Bisa dipahami ya? Bisa. Kemudian
penilaiannya yang ingin Bapak nilai dari kalian adalah tentang aktivitas kalian berdiskusi dalam rangka mencari informasi, kemudian dituangkan dalam produknya. Itu dilakukan secara observasi. Kemudian yang kedua, nanti kalian dinilai oleh Bapak dari segi presentasi, menguji hasil apa yang sudah dibuat nanti di depan kelas. Paham? Oke, itu berkaitan dengan proses pembelajaran kita kali ini. Penting juga untuk membuat sebuah kesepakatan kelas. Di sini ada 4 poin untuk kesepakatan kelas agar proses pembelajaran kita lebih efektif. Yang pertama, mohon belajar secara aktif. Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab, dan keempat adalah menghargai waktu. Kenapa menghargai waktu itu penting? Karena proses pembelajaran kita ini dibatasi oleh waktu. Jadi mohon aktif dan efektif. Clear ya? Clear. Sebelum masuk pada proses pembelajaran, Bapak sudah siapkan pretest. Untuk apa sih pretest ini? Nih, Bapak ingin menguji kemampuan awal kalian tentang materi yang akan diajarkan. Pretest ini dilaksanakan dengan pemanfaatan quizzes. Sudah terbiasa kan? Sudah. Silakan buka handphonenya. Buka handphonenya. Nah, silakan kalian boleh masukkan video ini untuk menjawab soal-soal. Siap ya, kita mulai ya. Iya. Sudah, waktu kita sudah habis. Bapak akhiri. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Bapak ingin lihat nilai hasil kelas kalian. Dari pretest, nilai kelas kalian mencapai rata-rata 43%. Tidak apa-apa, ini kemampuan awal kalian sebelum proses pembelajaran. Mudah-mudahan nanti di tes akhir, di post test, presentasinya menjadi meningkat. Siap ya? Siap. Sebelum ke proses pembelajaran, Bapak ingin tampilkan sebuah video. Mohon perhatikan baik-baik. Video ini menyangkut dengan materi yang akan kita pelajari. Dalam catatan sejarah, Jepang merupakan negara pertama di Asia yang memiliki peranan dan aksi kolonialisme. Kolonialisme Jepang memang pada akhirnya menjadi kolonialisme yang cukup singkat. Kolonialisme Jepang memang belum sebanding jika disandingkan dengan kolonialisme bangsa-bangsa Eropa atas Asia, Afrika, dan Amerika dalam sejarah abad ke-15 hingga abad ke-20. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya, dan terima kasih. Video tersebut Bapak ambil dari konten YouTube yang menjelaskan tentang kerja paksa yang dilaksanakan oleh Jepang kepada rakyat Indonesia. Yang dikenal tadi judulnya adalah Romusa. Coba. Video tadi menjelaskan tentang Romusa. Apa itu Romusa? Kerja paksa. Buruh atau pekerja, kerja paksa. Ada yang lain? Baik, untuk memahami lebih lanjut, kita masuk pada proses pembelajaran. Bisa dilihat di
di sini Bapak sudah buatkan pertanyaan yang harus kita jawab nanti di akhir proses pembelajaran. Salman, bacakan yang keras nanti. Pemantik, apakah kehidupan masyarakat Indonesia ketika Jepang berkuasa keadaannya lebih baik bila dibandingkan pada masa penjajahan Belanda? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Apakah kehidupan masyarakat Indonesia di era Jepang itu lebih baik dibandingkan ketika era Belanda berkuasa? Di semester pertama kalian sudah mempelajari kolonialisme bangsa Eropa. Yang terlama adalah bangsa Belanda. Dimulai dari VOC-nya, betul kan? Dan itu luar biasa juga dampaknya. Kalau kita bandingkan dengan Jepang yang hanya 3,5 tahun, apakah keadaan masyarakat Indonesia ini lebih baik? Tidak. Ada yang bisa menjawab? Nah, kesalahan tidak. Iya. Kenapa? Nah, tentunya pertanyaan ini tidak akan bisa kita jawab apabila kita belum tahu dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Kita baru tahu dampak pendudukan Belanda, kan begitu ya? Oke, untuk mempelajari dan menjawab pertanyaan ini, Bapak ingin buat terlebih dahulu kelompok. Pembuatan kelompoknya mudah. Kalian cukup berhitung 1 sampai 5 karena Bapak ingin membuat sebanyak 5 kelompok. Paham? Kita awali dari sini, silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 3, 4, 5. Oke, sudah ingat ya sekarang nomor kalian? Sudah. Nah, sekarang kalian berkumpul dengan sesama nomor yang sama. Itu sebagai identitas kelompok kalian. Perhatikan dulu. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk di sini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sini. Boleh di sini. Kelompok 5 di sini. Silakan duduknya berkelompok. Baik, Bapak sudah siapkan LKPD sebagai acuan kalian bekerja kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, 3 ya, 3 di kelompok 4, ini kelompok 7. Anak-anak, lihat di covernya dulu. Di sana ada identitas yang harus kalian isi. Pertama, submateri, kemudian anggota kelompoknya. Submateri, silahkan untuk kelompok 1 kalian isi dengan di bidang politik. Silahkan isi di LKPD-nya. Yang kelompok 2 di bidang ekonomi, betul. Kelompok 3 di bidang sosial budaya. Kelompok 4 di bidang pendidikan, dan terakhir di bidang militer. Silakan diisi. Tuliskan juga anggota-anggotanya, nama-nama anggotanya. Coba dilihat halaman berikutnya. Dilihat di halaman berikutnya. Ruby, bacakan yang keras tentang petunjuk LKPD-nya. Petunjuk LKPD. Pertama, bacalah modul dan bahan ajar lainnya, serta boleh mencari sumber dari internet. 2. Analisis dan diskusikan bersama kelompokmu tentang submateri yang dikaji. Nah, apa sih yang harus kalian atau kelompok kalian simpulkan di sini? Kalian harus mampu menyimpulkan tentang pertanyaan tadi. Apakah rakyat Indonesia di era pendudukan Jepang itu lebih baik atau tidak ketika dibandingkan dengan Belanda? Sini kasih arahan terlebih dahulu berkenaan dengan waktu. Tugas diskusi kalian dan membuat produk infografis Bapak kasih waktu selama 25 menit. Kemudian dipresentasikan juga selama 25 menit. Masing-masing kelompoknya akan presentasi maksimal selama 5 menit. Maka dari itu, karena waktunya sangat sebentar, efektifkan kegiatan kalian sebaik-baiknya. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, silakan selamat bekerja.
Gimana yang militer? Sudah kesulitan. Salah satu dampak dari politiknya Kelompok 4 beres. Kelompok 5 beres. Berarti semuanya mohon perhatikan kepada kelompok 1 yang akan mempresentasikan terlebih dahulu hasil kerjanya. Dipersilakan kelompok 1 untuk ke depan. Di sebelah sini biar tidak menghalangi infografisnya. Sebelum dimulai, Bapak kasih dulu arahan dalam presentasi. Tadi Bapak sudah utarakan waktunya maksimal 5 menit. Kemudian boleh ada pertanyaan di akhir presentasi, tetapi kesempatannya hanya bagi satu penanya saja, karena kita dibatasi oleh waktu. Bisa dipahami ya? Oke, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia di bidang politik. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Retno Dewi Anggreni. Nama saya Sirah Yaristi. Nama saya Abdullah Benini. Saya Mutiara Nurjuni. Selanjutnya, gerakan 3A akan disampaikan oleh Mutiara Nurjuni. Baik, pada tanggal 29 Maret tahun 1942 terbentuklah gerakan 3A yang dibentuk oleh Hitoshi Shimizu yang diketuai oleh Samsudin. Untuk memenangkan perang dengan sekutu menggunakan alat propaganda. Lalu, gerakan ini kurang mendapat simpati rakyat karena Jepang mulai menampakkan sifat-sifat penjajahannya dan dipimpin oleh tokoh yang tidak populer. Lalu, pada Desember tahun 1942, gerakan 3A dibubarkan. Baik, untuk kesimpulan dari perbandingan Jepang dan Belanda di bidang politik Indonesia, yang lebih baik yang mana? Nah, menurut kelompok kami, perbandingan penjajahan antara kolonialisme Belanda dengan Jepang justru lebih baik pada masa penjajahan Jepang, karena banyak berdampak positif, sedangkan penjajahan Belanda lebih banyak berdampak negatif, karena pada masa pemerintahan Belanda, penjajah cenderung memporak-porandakan atau menghancurkan politik di Indonesia. Contoh salah satunya adalah Davide R. Impera. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang, penjajah cenderung membangun organisasi-organisasi sehingga menjadi peluang bagi para pendiri bangsa untuk menyiapkan dan mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para kelompok lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tadi bagus sekali kesimpulannya bahwa di era Jepang itu di bidang politik mengalami kemajuan karena dibentuklah organisasi-organisasi dan organisasi ini dijadikan sebuah alat, sebuah perahu dalam rangka menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Bagus, berarti dampaknya kalau di bidang politik, apakah di bidang ekonomi lebih bagus? Belum tentu. Maka kita lanjutkan presentasi kepada kelompok yang kedua. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Lalu materi keempat yaitu tentang Jepang menyita aset ekonomi warga
Indonesia tadi yang akan dibahas oleh Deden Hindrani. Nah, Kecil ya. Nah, menyita aset ekonomi, di mana Jepang menyita aset hasil perkebunan, pabrik, bank, dan perusahaan-perusahaan penting. Jepang mengambil kebijakan dalam ekonomi yang sering disebut self-help, yaitu hasil perekonomian di Jepang dijadikan modal untuk mencukupi kebutuhan pemerintahan Jepang, di antaranya menanam padi karena beras adalah sumber energi negara Jepang, menanam jarak karena getah jarak dijadikan pelumas mesin-mesin industri, alat perahu Jepang termasuk pesawat tempur. Lalu menanam tanaman kina karena mendapat obat anti malaria. Penyakit malaria sangat melemahkan kemampuan pertempuran pasukan Jepang. Kesimpulannya bahwa kan dari pertanyaan yang tadi disajikan di awal itu dampak yang timbul itu lebih baik di era Jepang atau di era Belanda. Jawaban untuk pertanyaan tersebut di bidang ekonomi tidak ada yang lebih baik karena sama-sama merugikan bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi. Bangsa Indonesia digerus sumber daya alamnya dan kehilangan banyak hal. Demikian presentasi dari kami, pembahasan materi tentang dampak menurunkan Jepang di bidang ekonomi terhadap Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, dalam bidang sosial budaya ini ada Robusa. Gerakan Robusa merupakan tenaga buruh kerja paksa yang direkrut berumur sekitar 16-40 tahun. Pekerjaan yang dilakukan banyak terkonsentrasi dalam membangun infrastruktur dan eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan perang. Penerapan Robusa pada awalnya secara sukarela dari rakyat karena mendapat upah dari pemerintahan Jepang. Namun, lambat laun Robusa menjadi kerja paksa yang tidak ada lagi sistem pengupahan. Jadi poin ketiga ada bahasa dan stratifikasi sosial. Nah, pada masa penjajahan Jepang dalam bidang sosial budaya ternyata ada sisi positifnya juga. Yang pertama dalam bidang bahasa. Nah, jadi pada zaman Jepang ini bahasa Indonesia itu diperbolehkan dan mewajibkan memakai bahasa Indonesia. Yang kedua, stratifikasi sosial golongan bumi putra atau inlander pada zaman Belanda ditempatkan di atas golongan Eropa dan golongan timur asing kecuali Jepang. Jadi urutannya yang paling atas Jepang, kemudian yang menengah adalah bumi putra, dan yang bawah adalah golongan Eropa dan golongan timur asing. Nah, jadi kesimpulannya, dalam bidang sosial budaya dapat disimpulkan bahwa keadaan rakyat Indonesia tidak lebih baik dari masa penjajahan Belanda karena banyaknya warga yang dijadikan Robusa oleh Jepang. Semua kegiatan masyarakat dikendalikan oleh Jepang sehingga memakan korban jiwa sekitar 96 juta. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Dan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada jumlah sekolah. Jumlah sekolah menurun drastis dan jumlah warga berkeaksara meningkat. Sistem pembelajaran dan kurikulum dijadikan untuk kepentingan perang. Nah, kenapa bisa turun drastis? Karena banyaknya guru-guru yang ada di Indonesia itu dijadikan tentara militer oleh Jepang, sehingga tidak ada yang bisa untuk mengajar di sekolah. Dari ketiga materi yang kita telah sampaikan, saya mau mengambil kesimpulan bahwa sistem pendidikan di Indonesia pada saat kedudukan Jepang itu malah menurun dibandingkan pada saat di era Belanda. Selanjutnya ada organisasi militer. Yang pertama ada Heiho. Heiho atau pasukan pembantu adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di organisasi militer, baik angkatan darat maupun laut. Yang kedua ada peta. Heiho sebagai bagian dari pasukan Jepang untuk menghadapi serangan sekutu dipandang belum memadai. Oleh sebab itu, dibentuklah organisasi militer yang bernama Peta Pembela Tanah Air. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu Jepang memiliki dampak yang lebih baik dibandingkan Belanda karena Jepang memberikan pelatihan militer dan semi militer kepada pemuda Indonesia dan mempersenjatai pemuda demi keperluan perang Jepang. Dan anggota-anggota yang berada dalam TNI berasal dari organisasi yang disebut dengan PETA yang dibuat oleh
tadi sudah dijelaskan dari kelompok yang terakhir berkenaan dengan dampak pendudukan Jepang di bidang militer. Tadi disebutkan bahwa kesan terakhirnya adalah memiliki dampak positif karena orang-orang Indonesia ini dilatih mengenai pendidikan kemiliteran. Betul, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk ketika satu bangsa menjajah bangsa yang lainnya karena tidak dibenarkan. Setiap penjajahan itu pasti memiliki dampak yang luar biasa buruk bagi negara-negara yang terjajah. Kalian hari ini di era modern, kalau melihat berita, masih saja ada negara yang belum merdeka. Salah satunya Palestina. Palestina sampai saat ini belum diakui kemerdekaannya oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekarang kalian coba buat refleksi terakhir ini. Coba lihat di LPPD-nya. Di bagian refleksi ada? Nah, buat sedikit saja. Tentang apa refleksinya? Coba kalian. Nah, di sini nih. Nah, hal-hal yang direfleksikan adalah apabila dalam proses pembelajaran kali ini kalian menemukan sebuah kesulitan, tolong sebutkan kesulitan itu apa dalam refleksi itu. Terus bagaimana cara kalian menghadapi kesulitan tersebut. Kita lanjut ke bagian, kalau kesimpulan sudah ya tadi bahwa semuanya itu tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk. Semua penjajahan itu sama saja menimbulkan dampak negatif. Lanjut kita ke post-test ya. Oke. Sudah terbuka bisnisnya? Ya. Oke. Loh, ini kayak gini bos. Masuk aja. Sudah ya, Bapak ini ya. Oke. Terima kasih untuk post-testnya tadi. Yang pertama mendapatkan urutan yang pertama adalah Dwi, kedua Indui, ketiga Reto. Kasih tepuk tangan. Kalau dilihat dari hasil sebelumnya, nampak ada peningkatan. Sebelumnya adalah 43 dan naik menjadi 77%. 76 ya? 76%. Ini menandakan bahwa ada dampak ketika kita melakukan proses pembelajaran. Baik, dalam pertemuan kita kali ini, Bapak ingin refleksikan dulu proses pembelajaran kita hari ini. Bapak lihat dalam setiap aktivitas yang kalian kerjakan sudah sangat baik, sudah sangat efektif, aktif, dan juga menghargai waktu. Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi, dan dari hasil post-test menunjukkan bahwa penguasaan kalian meningkat dalam materi ini. Sebagai tindak lanjut, Bapak sarankan kalian di rumah untuk mempersiapkan pertemuan berikutnya, baca pembelajaran mengenai ini bentuk-bentuk perlawanan rakyat Indonesia dalam menghadapi Jepang. Nah, itu materi yang akan kita kaji dalam pertemuan berikutnya. Bisa dipahami ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Kalau cukup, boleh silakan rapikan alat tulis kalian. Kalau sudah rapi dan sudah beres semuanya, kalian berdoa terlebih dahulu, dipimpin seperti biasa oleh Retno.
Silakan. Untuk